Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqin ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli ala وقنا عذاب النار آمين آمين. Bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah untuk kembali menunaikan salat subuh berjamaah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Adabul Mufrad, kitab-kitab adab atau akhlak yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang terakhir kita membahas tentang bahwa dianjurkan mendoakan sahabat atau teman kita agar anaknya itu mendapatkan harta dan rezeki yang berlimpah serta diberkahi oleh Allah Ta'ala di dalam harta dan rezekinya tersebut. Dan doa itu adalah Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ini juga bisa kita mohonkan kepada Allah untuk sahabat-sahabat kita. Ya Allah, perbanyaklah temanku ini harta dan anak-anak keturunannya serta berkahi ya Allah di dalam keduanya. Ini doa yang Rasul panjatkan kepada Allah untuk sahabat beliau dan sekaligus pembantu beliau yang sehari-hari bekerja di rumah beliau, yaitu Anas bin Malik. Dan dengan izin Allah, berkat doanya Nabi Muhammad SAW, anak tersebut kelak sepeninggal Rasulullah SAW menjadi orang yang Allah limpahkan rezeki kepadanya dan juga keturunan-keturunannya sangat banyak serta Allah memberkahi di dalam keduanya. Amin. Mudah-mudahan kita pun saat membaca ini Allah perkenankan doa-doa kita. Amin. Amin. Kemudian hadis yang ke-89 ini terkait dengan al-walidatu rahimat. Al-walidatu rahimat, bahwa para ibu itu adalah manusia-manusia atau orang-orang yang Allah limpahkan curahkan rahmat begitu besar sehingga mereka dapat atau sangat menyayangi, mengasihi anak-anak mereka. Kita akan ceritakan hadisnya dari Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau adalah pembantu Nabi. Jadi tiap hari siang malam membantu Nabi sehingga banyak sekali ilmu yang dia dapat. Berbeda dengan Khalid bin Walid yang tugas utamanya adalah berjihad. Jadi Khalid ini perang terus, senantiasa ada di garis depan dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga wilayah Islam, itu Khalid bin Walid, sehingga beliau itu di dalam ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya sedikit. Khalid bin Walid masing-masing punya peran dan tugasnya. Kalau Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah dan lain sebagainya itu orang-orang yang hidup dalam lingkaran terdekat Rasul SAW, sehingga banyak mencatat, menulis, mengabadikan pesan-pesan Rasul dan disampaikan kepada kita, sampaikan kita oleh para periwayat hadis. Ja'at imra'atun ila Aisyah, telah datang seorang wanita kepada istrinya Rasul atau ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'atatha Aisyah tu salasata marat. Aisyah memberikan wanita itu 3 kurma. Jadi Aisyah memberi wanita yang datang kepadanya kepada Rasul SAW, ya, karena Aisyah di rumah Rasul itu dengan 3 kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha samarah. Lalu Aisyah memberikan kepada wanita ini membawa beberapa anaknya, 3 anaknya, ya. Jadi Aisyah memberi kurma 3 itu, 1 untuk anaknya yang pertama, wa amsakat li nafsiha tamaratan. Fa akala sibyanu tamratain. Lalu anak tersebut memakan kurma itu, ya. Wa nadhara ila ummihima, dan
kedua anak itu melihat kepada ibunya. Fa amadat ila tamrati fasyaqqatha. Jadi korma yang satu habis, korma kedua habis, tinggal satu korma lagi. Lalu ibu itu fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamaratin. Ibu yang dikasih 3 korma itu kasih korma yang pertama, kasih korma kedua, tinggal satu lagi. Mereka masih mau. Lalu ibu itu membelah korma yang satu terakhir ini dibagi 2, diberikan setengah ke yang anak pertama, setengah ke yang anak yang kedua. Dibagilah, dirataan. Faja'an Nabi SAW, lalu Nabi datang saat kondisi seperti itu. Fa akhbarathu Aisyah, Aisyah menceritakan tentang kejadian tadi. Kemudian Nabi bersabda, wa ma yu'jibuki min dzalika, apa yang membuatmu takjub dengan peristiwa tadi? Laqad rahimahullah bi rahmatiha sabiyata aw sabiyah. Sesungguhnya Allah telah mengasihi dengan rahmatnya dari ibu itu kepada anak-anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu bagian dari rahmatnya dicampakkan atau dititipkan kepada manusia, hamba-hamba Allah. Dengan rahmat itu maka manusia saling mengasihi. Ibu menyayangi anaknya, kemudian bapak menyayangi anaknya, dan juga kita menyayangi keluarga. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada salah seorang dari antara kita. Lalu kita setelah itu merahmati, menyayangi yang lain-lainnya. Makanya beberapa pertemuan lalu kita sampaikan, man la yarham la yurham, yang tidak bisa menyayangi tidak akan pernah bisa disayangi. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Orang yang tidak punya kanyaah moal dipikanya. Orang yang tidak punya kanyaah moal dipikanya. Kalau kita tidak bisa menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Persis seperti hadis Nabi, man la yashkurullah man la yashkurun nas la yashkurullah, itu hadisnya. Orang yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bisa orang itu berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Nu teu nganuhunkeun ka sesama, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Manusia aja dia teu nuhun-nuhun acan, apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah, dan kaidah itu diambil dari hadis. Orang yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Di hadis ini, orang yang tidak menyayangi, orang yang tidak punya kasih sayang kepada manusia itu banyak, bisa anaknya, bisa istrinya, keluarganya, maka dia tidak bisa menyayangi yang lainnya. Artinya Allah tidak akan menyayangi dia. Barang siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah ya rasa sayang kita ini kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan ya. Jaga itu sayang kita kepada mereka. Jangan sampai ada semut kerbaris dipencetan nih, klok. Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh membunuh semut. Mana sayang kita kepada makhluk Allah? Kalau kita tidak menyayangi makhluk Allah, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Yang boleh dibunuh itu adalah khamsa fawasik, 5 hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Apa itu? Ular, kalajengking, apalagi cakcak, cucunguk, satu lagi yang membahayakan. Kalau ada hewan membahayakan, apapun hewannya ya. Tapi tikus tidak termasuk. Di hadis itu tikus tidak termasuk. Mungkin di saat itu, di zaman itu mungkin tidak banyak tikus. Tapi kalau dia sudah merugikan, sudah membahayakan, dan mungkin meracuni kita juga dengan penyakit yang dibawanya, ya bisa saja dimusnahkan. Yang jelas yang diperintahkan bunuh itu adalah 5 khamsu fawasik, 5 yang tadi. Cecak yang mana itu? Cecak di situ al-wazan, memang cecak gurun. Cecak gurun, tapi kalau lihat di gambar, kalau kita klik kata wazan dalam bahasa Arab itu meskipun cecak gurun tapi itu tetap cecak. Apa namanya? Familinya itu cecak. Nah, di kita cecak semacam itu memang tidak ada. Jadi tetap cecak artinya. Karena cecak itu bagian dari apa namanya keburukannya, dia sering menghembuskan udara yang itu mengandung racun, yang mengandung penyakit. Makanya kenapa hikmah
Kenapa Rasul memerintahkan kita membunuh cicak? Karena cicak itu sering menyebarkan penyakit ke makanan-makanan kita, disemburkan oleh dia lalu menjadi penyakit kepada kita. Itu penelitian menunjukkan demikian. Hikmah dibalik perintah Rasul kita membunuh cicak dan juga cucumuk. Sursur namanya, bahasa Arabnya sursur, cucumuk. Itu juga diperintahkan untuk dibunuh ya, cak-cak juga sama. Jadi meskipun di makna wazak itu ada perbedaan, cacak kita dengan cak-cak di Arab itu beda sedikit, tapi dia famili yang satu, cak-cak gitu ya. Karena juga kerjaannya satu, menyembur-nyemburkan penyakit ke makanan kita. Itu hadis yang ke 89 bahwa Aisyah tadi memberikan 3 kurma kepada seorang wanita yang datang kepadanya, lalu kurma itu dibagikan kepada anaknya, 2 anaknya. Setelah 2 anak ini dibagikan 1 kurma masing-masing, masih kurang. Anak itu melihat ibunya kurang kurmanya, lalu ibu itu membelah kurma yang 1 terakhir diberikan bagi 2 gitu. Kata Rasulullah SAW, itulah rahmat yang Allah titipkan di setiap hati manusia. Bagaimana ibu berkorban untuk anaknya, tidak memakan kurma yang 1 terakhir itu diberikan kepada anaknya. Makanya orang tua bertaruh nyawa untuk kita, Pak. Ibu yang melahirkan bertaruh nyawa, bapak yang mencari nafkah bertaruh nyawa demi demi kenyamanan anaknya. Ibu kita bergadang untuk tidur nyenyak kita. Ibu kita melahirkan setengah mati untuk kita selamat ke dunia. Ibu kita berlapar-lapar untuk kenyang kita. Maka itulah rahmat Allah yang dititipkan kepada hati setiap manusia. Sehingga muncullah kaidah yang diambil dari hadis, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rasa sayang tidak akan pernah disayangi Allah. Dalam hadis lain, ar-rahimun yarhamuhumullah, hanya orang-orang yang punya sayang yang Allah sayangi. Ar-rahimun, orang-orang yang punya kasih sayang, yarhamuhumullah, dialah mereka yang Allah sayangi, Allah kasihi mereka. Wal Islamu dinur rahmah. Dalam pelajaran Zadul Ma'ad beberapa pertemuan lalu, Nabi kita itu Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa risalah dengan rahmat. Nabinya rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Hadis yang ke-90-nya ini dari Aisyah juga, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, menuturkan, menyampaikan, Ja'a Arabiyun ila Nabi SAW, datang seorang Arab gunung, Arab Badawi ya, kepada Nabi SAW dan mengatakan, atau qabilu nasibyanakum, lalu Rasulnya mengatakan kepada mereka, apakah kalian sering mencium anak-anak kalian, bayi-bayi kalian, anak-anak balita begitu? Fama nuqabbiluhum, lalu mereka menjawab, kami tidak kami tidak mencium anak-anak kami ya. Faqala Nabi sallallahu, Nabi menegur mereka, aw amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah, maukah kalian Allah cabut rahmat dari dada kalian karena tidak mau mencium anak-anaknya. Itu nanti Allah sebagaimana hadis Nabi, Allah akan mencabut rasa sayang, rasa rahmat yang ada pada hati dan dada kita karena kita tidak mau mencium anak-anak kita yang masih kecil sebagai tanda rahmat, tanda sayang kita kepada mereka ya. Lalu di hadis berikutnya turun juga disampaikan juga pengulangan sebagai penegas, man la yarham la yurham, bahwasanya orang yang tidak bisa menyayangi tidak akan disayangi. Hadis yang ke-92 ini babnya berbeda, bab bab baru, adab al-walid wa birruhu li waladihi. Kalau kita sering mengenal birrul walidain, maka di hadis ini kebalikan. Ternyata ada juga yang disebut dengan birrul aulad, birrul walad. Jadi bukan hanya orang tua yang harus berbakti kepada anaknya, tapi bukan hanya anak yang berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua juga harus baik kepada anaknya. Kalau kita sering mendengar birrul walidain, maka hadis-hadis Nabi menuntun kita untuk sebaliknya juga, yakni birrul aulad, berbakti kepada anak, berbuat baik kepada anak. Itu juga sama dituntut oleh agama, bukan hanya kepada orang tua tapi kepada anak kita.
Makanya ada hadisnya, birru abaakum yaburrukum au yabarrakum auladukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu berbakti kepada kamu. Itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bakti kepada orang tua kita, maka nanti kelak anak kita berbakti kepada kita. Kalau ada anak kita yang tidak bakti kepada kita, jangan-jangan dulu waktu kita muda tidak bakti kepada orang tua kita. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya adalah ini dari Al-Walid bin Numair. Beliau mendengar ayahnya berkata, kanu yaqulun, para sahabat mengatakan, as-salahu minallah, kesalehan itu dari Allah, wal adabu minal aba, dan akhlak adab itu dari para ayah. Ya, soleh itu dari Allah, tapi akhlak adab itu dari orang tua. Akhlak adab itu dari orang tua. Anak itu selalu meniru dan melihat kelakuan orang tuanya. Makanya akan selalu turun akhlak orang tua itu kepada anaknya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk waspada. Apa itu hadisnya? Ittaqullah fi khadra'id diman, au ittaqu khadra'ad diman. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu, wati-wati kamu terhadap apa? Khadra'ud diman. Belum pernah dengar istilah ini ya. Khadra'ud diman itu siapa? Imra'atun salihah fi mambatis su. Wanita baik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk. Itu namanya khadra'ud diman. Jarang hadis ini disampaikan, tapi itu ada hadisnya. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu, perhatikan dengan baik untuk anak-anakmu menikah gitu. Terkait khadra'ud diman, yakni wanita yang baik tapi tumbuhnya di lingkungan yang buruk. Karena apa? Karena dia membawa sifat dan karakter dari buruknya lingkungan itu, orang tuanya. Meskipun dianya soleh, tapi si karakter itu yang tertanam dalam dirinya bisa turun ke anak-anaknya. Dari orang tuanya, berarti dari kakek neneknya ke cucunya itu. Nah, ini memberikan kita wawasan, informasi bahwa ketika melihat seseorang itu soleh, lihat juga lingkungannya. Bisa jadi ada orang soleh tapi dia tumbuh di lingkungan yang buruk, itu tetap perlu menjadi perhatian, karena dia membawa ataupun menghantarkan keburukan lingkungannya kepada anak-anak kita nanti. Ittaqullah fi khadra'id diman, bertakwalah kepada Allah terkait dengan khadra'ud diman. Siapa khadra'ud diman? Yakni anak baik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk. Jadi tidak cukup baik, tidak cukup hanya baik anak itu, tapi lihat juga lingkungannya. Kalau lingkungan juga baik, baru itu kita perkenankan anak kita menikahi dia. Kalau hanya dia baik sendiri tapi orang tuanya lingkungannya itu hancur-hancuran, wah, ini kalau bisa jadi pertimbangan buat kita, terutama yang punya anak gadis, yang punya anak perempuan ataupun anak laki-laki yang hendak menikah. Lihat anak itu bukan hanya kebaikan anak itu, kesolehan anak itu, juga kebaikan dan kesolehan lingkungannya, orang-orang sekitarnya. Nah, berikutnya adalah birrul abli waladihi, bakti ayah kepada anaknya. Kan biasa kita membaca bakti anak kepada ayah. Ini sekarang dibalik, bakti ayah kepada anaknya. Hadisnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini pemilik mata rantai hadis yang paling tinggi, silsilatul zahabiyah, as-silsilah az-zahabiyah, rantai emas periwayatan hadis itu Ibnu Umar. Yang kadang beliau diriwayatkan dari beliau itu Nafi kemudian dari Manik, ya, diriwayatkan oleh para ulama yang lain setelahnya. Innama sammahumullahu abraran, bahwasanya Allah menyebutkan para anak yang berbakti kepada orang tua itu dengan sebutan abrar. Li'annahum barrul aba wal abna, karena mereka berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada anaknya. Kan kita sering berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Siapakah al-abrar? Al-abrar itu adalah orang yang dinamakan al-abrar menurut Nabi SAW adalah
Barul aba wal abna, orang yang bakti kepada orang tuanya juga bakti kepada anaknya. Kita diperintahkan Allah untuk berbakti ke orang tua, juga berbakti kepada anak. Bakti kepada anak. Kama anna liwaladika 'alaika haqqan, kadzalika liwaladika 'alaika haqqun. Sebagaimana orang tuamu punya hak yang wajib atas kamu menghormatinya, begitu juga anakmu punya hak yang wajib kamu tunaikan kepada mereka. Jadi ini imbang, ini adil, ya, adil sekali ya, syariat Islam itu. Anak itu punya hak dari orang tua yang wajib ditunaikan orang tuanya, begitu juga orang tua yang punya hak yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Hadisnya adalah anna liwalidika 'alaika haqqan. Anna liwalidika 'alaika haqqan, kadzalika liwaladika 'alaika haqqun. Itu saya kira sangat jelas ya perintah Nabi SAW menunaikan hak anak. Karena banyak orang tua melantarkan anaknya, Pak, dalam pendidikan terutama, teu peduli salatna, teu peduli ibadahna, apal wudu henteu kumaha culeos begitu. Hanya mengandalkan kurikulum sekolah yang hanya 2 jam pelajaran agama seminggu PAI. Kadang tidak tersampaikan pelajaran toharohnya, pelajaran sholatnya, mengerti hukum Islam, mengerti rukun iman, rukun Islam, tidak tahu adab kepada Allah, adab kepada malaikat, adab kepada Rasul, kepada kitab, tidak mengenal. Dan tidak detail di sekolah mengajarkannya. Hanya dari dulu di kurikulum kita pendidikan agama dari dulu alif lam sam syah aja kemari ya tuh. Oh, tidak cukup, tidak lengkap. Tidak lengkap. PAI di sekolah itu belum lengkap untuk menancapkan atau mengajarkan kecukupan ilmu agama yang menjadi bekal seorang anak menjadi tumbuh menjadi seorang pribadi yang muslim, yang yang cukup memadai ilmu keagamaan. Karena yaitu keterbatasan waktu dan juga kurikulum. Makanya kalau ada rezeki, kalau ada anaknya juga mau, titipkanlah 1-2 anak kita di pesantren supaya dia bisa mengawal keluarga, mengawal orang tuanya, mengawal masa akhir orang tuanya dengan ajaran agama, dengan tuntunan agama. 1-2 anak kita pesantrenkan supaya bisa mengawal keluarga. Ada bab nanti ketika tirkah ada warisan, ada anak kita yang paham. Ada yang meninggal, anak kita ada yang paham. Kemudian di sosial juga anak kita ada yang paham. 1 atau 2 anak kita titipkanlah di pesantren, dia menjadi pagar, menjadi pelindung, menjadi benteng di keluarga dari fitnah-fitnah yang ada dalam kehidupan baik dunia maupun fitnah akhirat. Dan menjadi syafaat buat orang tuanya nanti di akhirat. Anak kita adalah investasi kita, syafaat kita nanti di akhirat. Tapi kenyataannya orang tua itu menganggap anak itu aset duniawi, investasi duniawi, nanti mengurang kolot tak baru udah kembali orang dahar. Kebanyakannya begitu pikirannya. Makanya anak disekolahkan supaya kerja, bukan disekolahkan supaya beradab, supaya berakhlak, kemudian dia punya manfaat buat agamanya, buat bangsa negaranya, buat orang tuanya, buat masyarakat semuanya. Nah ini mungkin dari Rasulullah SAW disampaikan bahwa kamu punya hak atas anakmu, anak juga punya hak atas kamu. Hadis yang ke-95 sama dengan sebelumnya, kita tidak baca lagi. Hadis itu man la yarham la yurham. Ditegaskan lagi hadis 96-nya la yarhamullah man la yarhamun nas. Ya. Kalau di riwayat lain kan ada la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Berikutnya adalah ar-rahmatu mi'atu juz'in. Nah ini. Apa ya? Enggak, saya matikan. Mungkin ada jin nih. Ada jin lewat mungkin. Wah, ini saya akan dibahas channel mungkin. Siapa lewat bentar. Bahwa rahmat Allah itu ada 100. Oh, baterainya habis ini. Rahmat Allah itu ada 100. Pakai aja Mas. Apa ya? Pakai aja. Bahwa rahmat Allah itu ada 100 bagian. Dari Sa'id bin Musayyib, ini ulama besar juga periwayat hadis yang
apa yang mumpuni yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah itu memiliki rahmat 100, atau menjadikan rahmat itu 100 bagian. Ya, dalam hadis lain, lillahi mi'atur rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat itu untuk alam semesta, dari Adam sampai kiamat. Cukup untuk seorang ibu menyayangi anaknya, seorang singa melindungi anak-anaknya, seekor hewan yang buas melindungi anaknya, tidak sampai mencelakai anaknya. Instingnya mengatakan bahwa ini adalah anakku yang dijaga, dikasih makan dan lain sebagainya. Jadi Allah itu dengan satu rahmat saja makhluk Allah bisa saling berkasih sayang. Kita menyayangi keluarga, kita menyayangi masyarakat, juga mereka menyayangi kita, orang-orang peduli dengan kita. Itu hanya dari satu rahmat Allah yang Allah kucurkan atau Allah berikan di dunia. Dan nanti 99-nya Allah berikan kepada ahli surga. Bayangkan Pak, satu rahmat saja cukup untuk alam semesta dari Adam sampai hari kiamat. Dari seorang ibu menyayangi anaknya sampai anak menyayangi ibunya. Kita kan nangis kalau ibu ada apa-apa kan, ibu tidak sehat nangis kita, ibu wafat apalagi, orang tua anaknya nangis kehilangan luar biasa, menangisnya juga luar biasa. Bahkan Nabi pun sampai menangis ketika anaknya Ibrahim wafat di usia 2 tahun. Kita menangis ibu meninggal, kita nangis ibu sakit, ibu juga sama menangis karena kita sakit, kalau kita apalagi kalau kita tiada, itu kehilangan dan luar biasa sedihnya. Itu dari satu rahmat. Orang tua bertaruh nyawa untuk anaknya, ibu bertaruh nyawa saat melahirkan, orang tua bertaruh nyawa mencari nafkah, itu dari satu rahmat Allah saja sudah begitu. Nanti di surga Allah punya 99 rahmat lainnya untuk ahli surga. Bayangkan Pak, kita dapat 99 rahmat Allah, itu luar biasa sekali. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah menyimpan untuk dirinya 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah menurunkan rahmatnya ke alam semesta satu bagian saja. Fa min dzalikal juz'i, dari satu bagian rahmat Allah yang diturunkan ke dunia, yatarahamul khalqu, makhluk Allah saling berkasih sayang. Kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai segala macam, itu dari rahmat Allah yang satu, subhanallah. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai seekor kuda tidak akan pernah meleset menginjak anaknya. Kuda sudah begini tidak akan mungkin mengenai anaknya. Singa yang begitu buas dan lapar tidak mungkin dia hayam pami nuju ngasuh anaknya. Satu ekor aja anaknya diganggu, ngebintih Pak. Ngebintih hayam itu luar biasa. Atau mau dipacok teh peurih nanti seminggu itu hayam. Benten sareng kena nanti pedal sepeda paling 3 hari. Wah hayam seminggu. Peurih sekali itu. Jadi seekor kuda tidak akan mengenai anaknya. Khasyata an tusibahu. Itu bagian satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain disebutkan Allah itu maha sayang, lebih sayang kepada kita bahkan dari ibu kita. Innallaha arhamu binafsika linafsika min ummika. Allah itu sangat menyayangi kita bahkan dari diri kita sendiri kepada kita. Bahkan dari ibu kita yang sangat sayang kepada kita, Allah lebih sayang kepada kita. Kalau kita yakin bahwa Allah lebih sayang kepada kita dari ibu kita, maka tidak akan ragu lagi kita mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang dari kita. Karena dialah Allah yang lebih sayang kepada kita bahkan dari diri kita sendiri. Orang kadang tepatinya ke diri serangan. Malam-malam rel-rel bergadang, tanya ke diri kita sendiri. Makan sembarangan. Oh, nanti. Apalagi kalau standar dokter Islam itu masuk semua gitu. Minyaknya, kolesterol segala macam, kita nggak sayang pada diri kita. Padahal itu akan membawa kita kepada suatu masalah. Allah lebih sayang kepada diri kita bahkan dari diri kita sendiri.
Allah lebih sayang kepada kita bahkan dari ibu kita sendiri kepada kita. Makanya kalau kita yakin dengan itu, tidak akan ragu kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan hidup di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Nah, itu hadis yang ke-100. Saya kira cukup ya 100 hadis saja untuk hari ini. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Temanya bebas ya, silakan. Yang 100 rahmat itu Ya. yang dikasihkannya Satu. di akhirat surga. Saya jadi ingat ke Asmaul Husna Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim itu dengan rahmat itu Ada beda maknanya. Jadi saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dulu pernah kita bahas di tafsir surat Al-Fatihah, makna Bismillah itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. 1, kita sedang memohon ikhlas kepada Allah. Yang kedua, kita sedang tabaruk, memohon berkah kepada Allah. Yang ketiga, kita sedang memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Bismillah itu. Yang keempat, kita sedang memohon taufik dari Allah. Makanya orang kalau tidak baca Bismillah, kata Nabi, man lam yabda bi Bismillah fahuwa aqqa. Dalam hadis lain, fahuwa abtar. Orang yang tidak memulai pekerjaan dengan Bismillah, dia terputus dari 4 hal. Terputus dari berkah, terputus dari ikhlas, terputus dari taufik, terputus dari perlindungan, dari ayat. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, setiap pekerjaan, mau wudu Bismillah, mau kerja Bismillah, mau praktek Bismillah, mau belajar Bismillah, mau thalabul ilmi Bismillah, mau dagang Bismillah, maka Allah mencatatkan untuk kita 4 hal tadi. Apa itu? Tadi 1, ikhlas. 2, ikhlas berarti pahala maksudnya. Ikhlas, Allah memberikan pahala. Yang kedua, tabaruk, Allah memberikan berkah. Yang ketiga, taufik, Allah memberikan taufik. Yang keempat, Allah memberikan perlindungan. Kalau kita saat baca Bismillah paham makna Bismillah, tidak akan pernah orang meninggalkan Bismillah. Maka kata Nabi, kalau orang bekerja tanpa menyebut Bismillah, terputus dari 4 hal. Pahala mual menang, kemudian taufik mual menang, tidak akan dibimbing, tidak akan diberi kemudahan melaksanakan pekerjaan itu. Yang keempat, tidak akan diberi berkah. Yang kelima, tidak akan dilindungi saat dia bekerja itu. Maka minimal Bismillah baca. Syukur-syukur doa lengkapnya hafal. Kalau tidak hafal, cukup Bismillah saja. Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Lengkap dan terpanjang insyaallah. Meskipun hadisnya man lam yabda bil basmalah. Ya. Yang tidak mulai dengan basmalah, dia terputus amal perbuatannya. Itu maksud basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya? Karena di ayat surat An-Naml Bismillah itu seperti itu. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ayatnya Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita yakin setiap doa itu ada maknanya, itu kita tidak akan pernah meninggalkan doa. Karena rugi. Kita tidak baca basmalah itu rugi. Berkah mual menang, ikhlas pahala mual menang, taufik bimbingan dimudahkan pekerjaan tidak akan dapat, dan perlindungan Allah tidak akan dapat. Rugi sekali kalau kita tidak baca basmalah. Ya. Saat dengan istri kita, kalau tidak paham, tidak lengkap hafal, cukup Bismillah saja. Itu apa doanya? Nujalina syaitan ya, Bismillah apa? Meh bau dangat tuh bau. Bismillah. Kalau ada anak nakal, anak bau susah diatur, bangka waras segala macam, curiga. Jangan-jangan waktu bikinnya itu tidak baca Bismillah. Karena kata Nabi, kalau dia baca Bismillah, lam yadurruhu syaitan. Dia tidak akan dimadoroti oleh syaitan. Berarti tidak akan diganggu, tidak akan digelincirkan oleh syaitan. Anak soleh dicitakna itu bukan hanya ketika anak sudah lahir, tapi dari mulai pra ya, mulai mencari pasangan yang soleha, dari mulai membikin mereka bahasanya gitu ya, berketurunan sudah mulai dengan Bismillah, dan juga ketika lahir dan seterusnya. Itu anak soleh itu di konsepnya dari mulai pra pernikahan sampai bahkan suami istri, kemudian setelah itu sampai anaknya. Nah,
Itu basmalah. Artinya apa? Secara makna lafziah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mengandung 3 nama Allah. Satu, Allah itu sendiri, nama Allah. Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Kenapa Allah? Karena Allah mengenalkan dirinya dengan nama itu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Padahal di mode pesawat ini. Mungkin pesawatnya itu. Oh ya. Jadi Allah mengenalkan diri dengan nama Allah. Tapi nama pertamanya apa? Huwa kan? Huwallah. Huwallah, dialah Allah, dialah Allah. Itu nama yang pertama, Allah. Allah itu dari bahasa Arab, lafaznya asalnya al-ilah. Al-ilah, ada alif, ada lam, kemudian ada lam setelah al. Jadi al kemudian alif. Nah, itu orang Arab dalam bahasa Arab itu namanya qawaidul, dalam qawaidul ilal kalau ada huruf seperti itu digabungkan ke depan. Jadi Allah. Asalnya al-ilah, kemudian diiklal menjadi Allah. Itu cara kita mengenal Allah. Jadi Allah itu dari kata al-ilah. Apa arti al-ilah? Al-ma'budu bihaqqin, zat yang paling berhak disembah dan satu-satunya yang berhak disembah. Ilah itu adalah zat yang berhak disembah dan tidak berhak yang lainnya. Maksud zat lain tidak berhak. Makanya arti Allah yang paling tepat, yang paling inti itu adalah Allah itu adalah yang maha wajib disembah, yang maha berhak disembah. Sering kita mendengar guru-guru kita, ustaz kita di kampung, la ma'buda bihaqqin illallah wala mawjuda illallah wala ma'buda illallah. Senantiasa itu la ma'buda bihaqqin illallah, bimana la ilaha illallah. Kalau Rabb, semua orang meyakini Allah pencipta alam, Allah pengatur semesta, Allah pemberi cahaya, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Semua orang percaya dengan fitrahnya, baik dengan lisannya, percaya semua. Tapi kalau mengaku bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak semua orang mempercayainya. Kalau itu teman-teman NU sebelum zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah hayyul mawjud, hayyul ma'bud, hayyul baq. Ya, termasuk itu. Al-ma'bud, ya, hayyul ma'bud, hayyul mawjud itu dari itu. Bahwa ilah itu maknanya adalah ma'bud, yakni yang berhak disembah. Ilah bukan yang tadi yang dibacakan oleh itu. Al-Hayyu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kemudian kita bersafar itu bacanya apa nih? Kalau nggak salah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Tawakkaltu 'alallah. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya. Maksud saya Bismillahnya itu Bismillah saja, tidak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya, baca bismillah boleh, tapi lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Karena di Fatihahnya juga bismillahirrahmanirrahim. Di Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sekarang arti Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah untuk semua makhluknya. Kafiruhum wa mu'minuhum. Rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah, baik kafir atau iman, itu Rahman. Jadi Allah Maha Rahman itu, Allah Maha memberi rahmat untuk seluruh makhluknya. Buktinya apa? Yang kafir dikasih makan, yang kafir dikasih rezeki, dikasih kekayaan. Begitu juga orang beriman. Jadi rahmat Allah untuk ahli dunia itu semuanya adalah Rahman Allah SWT. Yang ketiga Rahim. Dari Bismillah itu yang ketiga adalah Rahim. Rahim itu adalah rahmat Allah untuk hanya orang-orang beriman saja. Jadi Rahman itu adalah rahmat Allah untuk seluruh manusia, kafirnya, mukminnya, muslimnya, tidak berimannya, munafiknya, seluruh dapat rahmat Allah. Seluruhnya dapat rahmat Allah. Tapi untuk Rahim itu adalah rahmatullah al-khassah bil mukminin. Rahmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang beriman. Kapan itu? Fil akhirah, di akhirat. Fil akhirah.
dan juga di dunia pastinya, karena include dapat dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah yang khusus untuk orang beriman lebih besar nanti di akhirat adalah rahim. Tapi kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya itu rahman. Sehingga semua makhluk Allah, baik yang ingkar, yang maksiat, yang menentang, Allah kasih. Begitu juga orang berimannya. Itu namanya rahmatullahil ammah, rahmat Allah yang bersifat umum. Nah, itu mudahnya. Rahman itu adalah rahmat Allah yang bersifat umum. Adapun rahim itu rahmat Allah yang bersifat khusus, hanya orang-orang beriman. Berarti orang beriman mah dapat rahmat dan rahimnya Allah. Dapat rahmat umum, juga dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Can karasa aya namanya. Karasa sebenarnya. Bisa sotonya. Soto teh nikmat, aya ku nikmat itu teh. Bisa bernapas, bisa duduk, bisa sholat, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Astaina napas. Sangat-sangat dirasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada karena kejahilan dan keterbatasan kita belum bisa menangkap, belum bisa merasakan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Makanya orang masuk surga itu kan karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Ya. Kan ada hadisnya, la yudkhilul jannata, la yudkhilul abda al jannata amaluhu. Bukanlah yang memasukkan hamba itu manusia karena amalnya, kecuali rahmat Allah. Bahkan sahabat juga keheranan, ya Rasulullah, apakah anda juga sama demikian? Iya benar. Illa an yataghammadul rahmati. Tapi karena Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku, maka aku diizinkan masuk surga. Jadi Nabi masuk surga karena rahmat Allah, kita masuk surga karena rahmat Allah. Amal kita menentukan level kita di surga, derajat kita. Yang ahli sedekah ada surganya ahli sedekah, pintunya ahli sedekah. Yang ahli jihad ada, yang ahli sholat ada, dan lain sebagainya. Itu amal kita menentukan level kita di surga. Makanya kalau seperti Abu Bakar Siddiq kan dia dipersilahkan untuk memilih dari semua pintu surga itu dimasuki dari mana saja, karena beliau menghimpun seluruh kebaikan, seluruh amal soleh. Wallahu taala bisawab, wa taufiquna illa billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.